Banyak pengusaha yang mikir bahwa membuat laporan keuangan itu stres lah, ribet lah, pusing lah, aku nggak tahu harus gimana, sampai nggak sadar bahwa sebenarnya membuat laporan keuangan itu adalah hal yang sangat esensial untuk keberlangsungan usaha bisnis Anda. Jangan sampai kita terlalu sibuk jualan, terlalu sibuk untuk memfokuskan omset, 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 dan omset, tapi di dalam perusahaan kita banyak bocornya, kita banyak boncosnya, terutama di bagian biaya. Kalau Anda perusahaannya dagang, itu adalah Anda lawan boncos di persediaan dan harga pokok penjualan. Kalau Anda perusahaan manufaktur, Anda bakalan banyak boncosnya itu di harga pokok produksi. Dan yang paling penting dan yang paling general adalah banyak potensi loss dari seorang pengusaha itu malah dari unsur perpajakannya, ya. Pajak yang berantakan itu biasanya sumber akar masalahnya itu adalah ketiadaan dari laporan keuangan yang diproduksi secara bulanan maupun secara tahunan. Jadi kesimpulan di sini adalah teman-teman semua bahwa laporan keuangan itu wajib. Kita nggak bisa menjalankan suatu bisnis tanpa memproduksi laporan keuangan yang benar. Itu ibarat kita memasukkan musuh ya dalam selimut yang diam-diam secara berlahan akan membunuh perusahaan Anda. Ya, kecuali kalau Anda masih mau usaha Anda di level-level mikro terus ya, yang omset-omset di bawah 100 juta per bulan. Ya, kalau Anda nyaman dengan kondisi seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau omset Anda sudah melebihi 100 juta per bulan, dan turnover Anda itu sudah tinggi gitu ya, udah sampai 500 misalnya per bulan, itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau menunjukkan kepada Anda-Anda semua, bagaimana sih membuat laporan keuangan itu yang simple, yang sangat membumi gitu ya bahasanya dan step by stepnya. Dan bahkan laporan keuangan ini memang saya rancang untuk klien-klien atau Anda-Anda yang pengusaha beginner ya, masih level kecil, masih level menengah. Dan kabar baiknya lagi, semua yang dilakukan di dalam format Excel ini itu nanti akan ramah untuk orang-orang yang non background accountant seperti Anda semua. Bagaimana caranya? Yuk check it out di sini. Nah, semuanya itu dimulai dari membuat mutasi atau menyalin mutasi bank yang ada di rekening koran bank Anda, bank bisnisnya Anda, ke dalam format Excel saya ini. Ya, di sini aku sudah siapin ada bank BCA, ada bank BRI gitu ya. Ini semua harus Anda salin dan sama persiskan dengan yang namanya rekening koran. Oh iya, satu hal Bapak Ibu dan teman-teman semua yang harus Anda sekalian perhatikan adalah pastikan bahwa rekening koran yang Anda gunakan untuk bisnis itu memang merupakan rekening yang khusus bisnis gitu. Jangan Anda campur-campur dengan kepentingan transaksi pribadi. Misal, uang di dalam rekening itu Anda gunakan untuk bayar sekolah anak, atau uang dalam rekening itu Anda gunakan untuk membayar pulsa Anda pribadi gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi, bikin suatu rekening yang khusus untuk bisnis di mana setiap ada uang masuk dan uang keluar itu semua ada korelasinya dengan bisnis ya, dan of course bisa dipertanggungjawabkan. Nanti di lain kesempatan video ya, Anda stay tune aja, aku akan tunjukkan bagaimana tata cara pendokumentasian transaksi yang benar. Karena ingat, tanpa dokumentasi maka laporan keuangan Anda zonk. Ya, temuan-temuan pajak akan menghantam Anda dengan gampang kalau Anda tidak punya dokumentasi. Nanti teman-teman makanya subscribe aja di channel YouTubeku ini, karena aku pasti akan share kepada kalian semua tiap minggu konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk mendukung Anda memperkuat divisi akuntansi dan perpajakan di bisnis Anda. Yuk, sekarang kita kembali lagi ya ke format Excel yang aku siapkan ini. Jadi di sini teman-teman, kalian bisa lihat ya bahwa ada mutasi bank di sini. Ada Excel dan di sini ada tanggal, ada nomor bukti. Nanti nomor bukti ini korelasinya dengan dokumentasi ya. Nanti akan aku share di video yang selanjutnya. Dan di kolom perkiraan, ini adalah kolom akunnya. Nanti aku akan liatin ke teman-teman bagaimana akun-akun ini dibuat ya. Kita harus merancang dulu akun suatu perusahaan sebelum kita membuat laporan keuangannya. Dan di sini ada deskripsi, ini adalah catatan ya, semua yang terjadi, uang masuk ini untuk apa, uang keluar ini untuk apa. Ini semua kita catat di sini. Dan ini of course uang masuk, uang keluar, dan ini saldo. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa misalnya nih, ada biaya editing foto Mr. B. Ini 1,3 juta. Oke? Nah, ini apa? Akunnya, yaitu biaya desain.
ya. Kita lihat dulu nih, sebelum kita omongin lebih lanjut, aku mau tunjukin dulu untuk daftar akunnya. Nah, ini nih daftar akunnya ya. Ada aset lancar, itu di seri 1 ya. Ini namanya akun-akunnya ya. Nanti kalian harus sesuaikan sendiri dengan perbankan yang ada di usaha Anda dan piutang-piutang apa aja nih yang ada di perusahaan Anda. Lalu ada aset tidak lancar, ada aset tetap, akumulasi ya, kalian lihat di sini semua. Nah, lalu ada kewajiban lancar nih, ada hutang usaha, hutang lainnya, hutang pihak ketiga, hutang bank. Nanti kalian Bapak Ibu semua coba disesuaikan. Siapa tahu hutang banknya ada 2, mungkin ada hutang leasing, Anda beli kendaraan berupa pickup atau truk atau mobil yang ada leasingnya. Nah, nanti kalian taruh di sini semua ya. Nah, lalu ada ekuitas di sini, ada modal, laba ditahan, dan pasti ada akun grouping penjualan, ya. Di sini penjualan ada macam-macam. Di sampel sini kita adakan yang namanya perusahaan dagang ya, kebetulan dagang online di sini. Jadi kita benar-benar digging down pada perusahaan dagang ini sehingga Anda tahu nanti flow-nya seperti apa gitu ya. Lalu ada biaya langsung juga, ada harga pokok penjualan sama harga pokok penjualan dropshipper karena dia ada penjualan itu dari dua revenue stream ya. Dia ada yang jualan dari toko dia sendiri dan dia juga ada bertindak selaku dropshipper atas tokonya orang lain gitu ya. Lalu ada biaya umum dan administrasi, ini sesuaikan aja ya, karena dia ada bunga pinjaman, jadi bisa kita taruh bunga pinjaman dan lain sebagainya. Nanti teman-teman harus menyesuaikan sendiri biaya apa yang ada di bisnis teman-teman semua. Setelah teman-teman semua membuat COA-nya, oke, kita ngebuat banknya dulu. Nah, ini ya, ada perkiraan akun yang harus kita isi. Misalnya nih, di mutasi Bank BRI ya, ada biaya administrasi bank. Nah, ini perkiraan akunnya kita taruh ke biaya administrasi bank. Lalu ada pengeluaran nih untuk bayar iklan gitu ya. Nah, maka di perkiraan akun akan kita taruh sebagai biaya iklan. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua itu harus menyesuaikan ini pengeluaran apa dan taruh di akun apa. Karena basically dalam suatu akun itu fungsinya adalah untuk melakukan penggroupingan ya atas pemasukan ataupun pengeluaran yang sama ya, yang jenisnya sama, yang nature transaksinya itu sama ya. Contohnya ini lagi ada penjualan Tokopedia, ada masuk gitu kan, ada uang dari Tokopedia. Nah, maka untuk perkiraan akunnya ya taruh aja di penjualan Tokopedia gitu ya. Nah, selanjutnya setelah perkiraan akun ini selesai dan kita harus selesaikan sampai full month ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 harus kita selesaikan semua, barulah kita membuat yang namanya buku besar. Ya, nah buku besar ini di dalam Excel itu akan sangat dimudahkan sekali, Bapak Ibu semua, teman-teman akan dimudahkan sekali untuk penggroupingannya. Sehingga kita nggak perlu tuh melakukan perhitungan satu-satu, terus nanti kita filter-filter ya. Sebenarnya ada 2 cara. Bapak Ibu bisa pakai pivot atau bisa pakai sum if. Tapi aku lebih prefer pivot, kenapa? Karena it's quicker. Ya, aku kepingin pivot ini kan sebagai dasar kita untuk membuat buku besar ya, atau membuat jurnal gitu ya. Nah, ini kita bisa done hanya dalam waktu 1 menit aja. You don't have to do anything more than 1 minute. Oke? Nah, ini caranya untuk nge-pivot. Jadi, Bapak Ibu ambil insert di sini, lalu pivot table-nya Bapak Ibu. Nah, ini kita sorot ya, sampai di sini. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, sampai dengan latest row yang ada angkanya. Tapi jangan lupa ya, kita harus melakukan penyorotan dari row yang ada tanggalnya. Karena pivot itu tidak bisa kalau tanpa judul. Ya, jadi judul semua harus kita isi. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini kan penuh ya, yang hijau-hijau nih. Ini penuh. Harus semua ada isi judulnya. Kalau ada satu aja kolom yang tanpa judul, nanti pivotnya akan gagal. Gitu ya. Nah, lalu kita taruh di new worksheet boleh, di existing worksheet boleh, tapi for the example here, I'm going to show you in the new worksheet. Oke, ini kita okekan. Nah, selanjutnya kita tinggal drag aja. Perkiraan di sini, kita drag rows, like this. And then masuk, kita drag ke values, keluar, kita juga drag ke value juga. Nah, ini jangan lupa pengaturan ya. Ini kan masih count. We don't need count. We only need the sum. Oke? Nah, kita tinggal ubah pengaturannya. Tinggal ke sini, teman-teman. Di kolom value ya, count.
value field setting, and then we have to decide this one. We have to click this one, sum. Nah, the other one also have the same value field setting, and then we click sum here as our pengaturan di sini ya. Oke, dan kita okein. Nah, kalian lihat di sini ya, langsung dia berubah ke format rupiah. Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, ini bisa kita lihat ya, contohnya ini biaya desain. For instance, ini ada 4,2 juta ya. Nah, ini kalau kita double klik terdiri dari apa aja? Oh, ini loh. Biaya desain itu keluar deh tanggal 31, tanggal 29, 23, 21, tanggal 8, tanggal 2 ya. Dan ini value-nya. Per setiap transaksi ada value-nya di sini. Jadi in total biaya desain it will be cost us the 4.2 million rupiah. Di sini kita akan kelihatan. Ya, ini aku hapusin aja. This is only I show you the example apa gunanya dari pivot ini ya. Nah, ini adalah pivot BCA PT. Tuh ya. Nah, selanjutnya kita jangan sampai lupa untuk mempivot BRI. Ya, BRI ini adalah rekening pendamping. Dan ingat ya, teman-teman, apabila ternyata ada perpindahan dana nih antar bank yang ada di dalam usaha Anda, itu artinya ayat silang. Kalau menggunakan Excel ya, kalau menggunakan Accurate atau software gitu ya, nanti akan aku tunjukkan cara yang lain. Bukan ayat silang, karena ayat silang ini khusus akun-akun yang masih menggunakan Excel aja. Fungsi dari ayat silang adalah akun perpindahan dana aja antar bank yang ada di rekening perusahaan. Ya, dari bank BCA dipindah ke bank BRI dan sebaliknya. Makanya ayat silang ini harus balance antara masuk sama keluar harus balance. Ya iya dong, kenapa kok ayat silang harus balance? Ya logikanya aja dong. Keluar dari BCA 10 juta, masuk di BRI 10 juta, balance gitu kan. Nggak mungkin kalau keluar dari BCA 10 juta, masuk ke BRI cuma 5 juta. And then what happen untuk yang 5 juta sisanya, ya kan? Nanti akan terjadi ketidakbalancean saldo gitu ya. Jadi makanya saya akan tunjukkan juga ke teman-teman semua bagaimana cara ngepivotin yang Bank BRI ya. Here we go. Please check this out. Kita pergi ke kolom insert dan ada pivot table-nya di sini. And then as usual, kita coba tentukan ya range-nya di mana. Dan karena tadi sudah ada di sheet yang untuk BCA, maka saya akan pilih existing worksheet, teman-teman. Dan location ini kita pergi ke lokasi yang barusan tadi, lalu kita klik di sini. Nanti pivotnya untuk Bank BRI akan pop up di sini. Oke? Dan kita langsungin gini. Ada perkiraan akunnya kita drag ya ke bagian row, and then masuk kita taruh di sini, keluar juga kita taruh ke kolom values. And don't forget to change the setting. Sum kita klik di sini ya, setting yang sum, and this one also we have to setting sum ya. Nah, seperti ini ya. And those things are done. Oke. Nah, ini pivot untuk 2 ya, ini BRI, yang atas itu adalah yang BCA. Nah, we can take a look at this one. Ayat silang, here 10 juta masuk, and then here 10 juta keluar. It means we already do the balance. Ya, ayat silang sudah harus sama antara masuk dengan keluar. Oke, setelah pivot selesai ya, ini I show you ya, bagaimana suatu pivot itu terbentuk. Lalu kita akan pergi ke jurnal. Nah, pivot yang tadi kita bikin, itu kita pindahkan ke kolom jurnal ya. Di sini ada jurnal bank ya. Ini saya coba tutup dulu supaya teman-teman tidak bingung. Nah, saya tutup dulu nih. Nah, ini ada kolom jurnal. Di sini ada jurnal bank. Pasti ada 4 kelompok jurnal. Loh, kenapa? Ya karena banknya 2. Ya, setiap bank itu minimal ada 2. Bukan minimal, ya pasti dong ada uang masuk sama uang keluar. Dan uang masuk itu kita kelumpulkan dan itu akan jadi satu kelompok jurnal. Begitu pula uang keluar. Jadi satu bank ada 2 kelompok. Tadi ada 2 bank, berarti ada 4 kelompok. Itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan nih ya yang ada di kolom pivot. I already make it ya. So the example here I will delete. We no need this one. Dan aku sudah bikin ini ya pivotnya. Nah, kita tinggal pindahkan aja yang namanya akun-akun di sini. Ini kita sorot. Ya, kita kerjakan dulu yang punyanya Bank BCA deh. Ini lalu kita pakai apa nih? Tekan kontrol ya supaya bisa kita pilih ya mana akun-akun yang mau kita jurnalin. Nah, gini. Lalu kita pergi nih ke sheet jurnal, and then kita copy paste di sini, teman-teman. Nah, ya, ini sudah kita copy paste. Jadi kita bedain yang uang keluar sendiri, uang masuk sendiri dalam groupingnya ya.
Nah, lalu berikutnya ini aku coba ilangin dulu. Kita menggunakan VLOOKUP, teman-teman. Di sini ya. Pergi ke formulas, lalu insert function, and then you choose VLOOKUP di sini. Nah, lookup value kita klik di sini, kita mau nyuruh kepada Excel ya, Excel, tolong dong aku cariin angka atas ayat silang di sheet pivot, gitu ya. Nah, table array, terus kita pergi ke pivot sini ya. Nah, kita sorot gitu ya, apa yang mau kita pindahkan, angka apa yang mau kita pindahkan. Jadi ini 1, 2, 3. 3 kolom harus kita sorot ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Lalu kita drag ke bawah gini. Ingat, karena kita cuma ngerjakan BCA, maka kita sorot pivot BCA doang. Jangan kita sorot sampai ke BRI, nanti malah bingungin. Karena aku takutnya untuk akun yang sama itu keluar di 2 bank. Jadi nanti Excel-nya akan bingung mau ngambil akun yang mana gitu kan, dan akhirnya nanti akan salah. Jadi please make sure di sini bahwa bank BCA saja yang kita taruh ya. Jangan lupa Fn F4 untuk ngunci area, teman-teman. Dan karena tadi 3 ya, 3 kolom, ini kita kasih 3, lalu kita kasih false. Gini. Lalu kita okein. Nah, ini kita tinggal drag aja, ya ampun, sesimpel itu, segampang itu loh, teman-teman. Ya, dengan kita drag seperti ini, maka nanti untuk jurnal lawannya adalah Bank BCA PT, ya, adalah penjumlahan dari semuanya ini. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya untuk yang sisi uang masuk juga sama. Nah, ini aku contohin satu ya di Bank BCA. Nah, ini uang masuknya kan ini nih. Yang aku belum sorot ya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini aku Ctrl C, lalu aku taruh di sini di deskripsi sini. Dan ini lokasinya ada di kredit. Ingat ya, dalam akuntansi uang keluar itu kalau di jurnal akuntansi itu maka ada di debit, uang keluar. Kalau uang masuk itu di dalam jurnal akuntansi itu ada di kredit. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan sampai tertukar. You follow my format seperti ini. Nanti akan aku share ke teman-teman semua how to get this empty format dan juga contohnya ya, kunci jawaban atas yang aku explain pada video kali ini nanti akan aku juga share. Jadi Bapak Ibu bisa pelajarin antara contoh dengan lembar jawabannya gitu ya. Yang lembar jawabannya teman-teman Bapak Ibu semua harus isi sesuai dengan bisnis kalian semua. Oke? Nah, setelah terbentuk ini ya, sama kok VLOOKUP juga. I don't have to repeat the process. Kalian bisa putar balik ya tadi tata cara untuk VLOOKUP-nya. Nah, setelah semua bank selesai, ada 4 kelompok jurnal ya. Ada 4 kelompok jurnal. Nah, berikutnya adalah kita harus membuat yang namanya perhitungan aset tetap. Nah, bagaimana caranya untuk membuat perhitungan aset tetap? Terus di situ nggak selesai di aset tetap doang. Ada juga bagaimana cara untuk menghitung harga pokok penjualan ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan fiskal dan juga kaidah-kaidah aturan komersial ya. Nanti akan aku jelaskan pada video selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus untuk membuat jurnal bank aja ya. Nanti aku akan bagi video ini ke dalam kurang lebih 4 part ya. Nanti teman-teman semua harus stay tune deh, nggak ada ruginya untuk stay tune di dalam channel YouTube kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti di video selanjutnya nanti akan aku jelaskan yang pertama mengenai tata cara perhitungan penyusutan aset tetap. Yang kedua bagaimana cara untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang ketiga akan aku ajarkan juga bagaimana membuat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi dari 3 pertemuan berikutnya. Dan yang keempat nggak kalah penting nih teman-teman, Bapak Ibu semua adalah membuat laporan arus kas. Jadi in total untuk membuat laporan keuangan ini akan kita bagi menjadi 5 part ya. Jadi stay tune aja. Semoga bermanfaat. Apabila Anda merasa bahwa materi yang kita share pada video ini bermanfaat untuk Anda, tim Anda, tetangga, teman, silahkan di-share. Itu akan sangat membantu kami dalam mengembangkan channel YouTube ini. Salam sukses selalu Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!